Halo guys, kali ini kita mau review tentang Pan Pacific Orca. Kemarin kita pilih kamar deluxe king untuk 2 hari 1 malam. Pas pertama kali kita datang, kita langsung dikasih infused water sebagai welcome drink. Kita kan traveling with baby ya, jadi banyak banget barang bawaannya plus stroller. Dan mereka tuh super duper peka menurutku, karena mereka langsung bantuin barang-barang kita plus ngehibur bayi. Experience check-innya juga cepat, kita datang ke hotel tuh jam 2 dan baru bisa masuk kamar jam 3. Tapi nggak perlu khawatir karena mereka langsung kasih kita luggage tag dan nanti semua barang kita langsung diantar ke kamar. Jadi sembari nunggu jam 3 kita jalan-jalan dulu di Orchard Road. Konsep lobbynya itu memang outdoor, jadi ini kayaknya nggak pakai AC sama sekali, pure pakai angin sepoi-sepoi aja plus kipas angin besar itu. Tapi surprisingly ini nggak panas, padahal Singapura panas banget. Dan lobbynya ini nggak terlalu besar, sitting area untuk nunggu check-in itu juga nggak banyak. Tapi mungkin kalian bisa duduk-duduk di dalam bar situ sih. Benar-benar yang bikin kita berkesan di lobby itu pelayanan staff hotelnya juara sih. Pertama mereka tuh sempet nawarin kita beberapa list hawker terdekat dari sini dan mereka kasih rekomendasi makanan di hawker itu. Terus pengalaman kedua, anakku tuh kondisinya pas di lobby diapernya penuh. Jadi mereka mengantarkan kami ke family room buat changing diaper. Tapi karena family room yang ngantri, jadi anakku tuh rewel dan staff di sini tuh dengan senang hati gitu menghibur anakku. Awalnya aku kira Pan Pacific ini tuh hotel untuk business trip gitu, tapi ternyata buat holiday trip sangat-sangat oke karena staffnya juga sangat baik. Nah ini udah jam 3 dan kita mau naik ke kamar kita di lantai 7. Kebetulan kita dapetnya kamar yang city view, bukan pool view atau bahkan garden view, tapi tetap oke kok. Sekarang kita masuk ke kamarnya. Sejujurnya kamarnya nggak terlalu spacious, tapi masih cukup untuk anakku merangkak ke sana kemari di hotel ini. Nah ini bagian kamar mandinya, tadi kelihatannya terbuka, tapi sebenarnya bisa ditutup. Dan yang paling penting adalah posisi shower itu lebih rendah, jadi nggak perlu takut banjir. Di sini kita juga dapat satu kaca, satu wastafel, tapi tidak ada satu magnifying mirror kayak hotel-hotel biasanya. Dan tidak perlu khawatir, di sini ada bidet. Ada satu rain shower dan ada satu hand shower. Cara mengoperasikan keduanya juga gampang, jadi nggak perlu takut salah terus kesiram. Dan aku lihat sampai ke detail, walaupun mereka pakai nat putih, tapi nggak ada noda sama sekali. Amenities mereka lengkap dan mereka pakai produk dari Jollof. Ini mini barnya dan semuanya berbayar, lengkap semua harganya ada di kertas itu. But you don't have to worry, kita tetap dapat kopi, teh, dan juga free flow water sepuasnya. Aku sangat berterima kasih banget sama dispenser mereka karena mereka menyediakan air dingin dan air panas. Untuk di deluxe room ini kita dapat tipe kasur yang king dan ukuran TV yang 50 inch, tapi sayangnya belum ada Netflix, YouTube dan lain-lain. Tapi oke, karena niatnya kita kesini kan untuk liburan ya. Keesokan paginya kita breakfast di restoran yang ada di lobby. Yang pertama aku ambil pasti salah. Pilihan makanan dan minumnya nggak sebanyak di Indonesia. Tadi minumannya cuma ada 3 pilihan, tapi ini pilihan sayur hijaunya lebih banyak daripada di Indonesia. Terus ada jagung, wortel standar, terus olivesnya enak dan dressingsnya lengkap. Nextnya ada section nuts, terus ada honeycomb juga. Honeycombnya enak, manis, dan kita bisa minta yang fresh langsung dari sarangnya. Kemudian di sebelahnya ada section yogurt, ada overnight oats, terus muesli, kemudian chia seed pudding, ada Greek yogurt. Anyway, anakku suka banget Greek yogurtnya. Ada blueberry yogurt, terus strawberry yogurt, dan masih banyak lagi. Nah, di sebelahnya ada raw fruits yang kita bisa minta tolong staffnya untuk potongin itu. Ada apel, pear, tapi suamiku ambil kelengkeng. Pilihan serealnya banyak. Terus lanjut cold cuts. Di sini ada smoked salmon, smoked duck. Terus di sebelahnya ada cheese section, kemudian bagel. Jujur masakan mereka nggak terlalu overpower untuk rasanya, tapi yang berkesan buat kami adalah smoked salmonnya, karena kami bisa ambil berkali-kali smoked salmonnya. Sehabis sarapan kita mau nemenin nona bayi berenang, jadi kita ke area pool. Nah di area pool ini ada sitting area buat kayaknya kalau sunsetan atau sunrise di sini asik karena langsung ke gedung-gedung. Ini kita udah jam 10 pagi tapi kondisi langitnya itu masih cerah, terus udaranya segar. Kayak rasanya nggak ada polusi sama sekali. Nah itu tipe kamar yang pool akses, jadi ada akses langsung ke pool.
Lihat ya, di sini aku tuh nggak berhenti buat ngefotoin langit karena langitnya benar-benar secantik itu. Ada 2 pool area, yang pertama itu di kiri ini. Jadi kayaknya konsepnya itu pantai. Jadi ada bagian yang sebagai pasir dan ada bagian yang sebagai laut. Nah, di bagian kanannya ini ada pool juga yang terpisah dan view-nya itu ke gedung-gedung. Tapi yang aku amazed adalah lokasi hotel ini tuh kan di tengah kota ya. Dan ini posisinya tuh jam 10 pagi. Tapi nggak kedengeran sama sekali suara transportasinya, apalagi suara klakson. Beda banget sama Indonesia. Anakku puas banget main air di sini. Dan kita juga happy gitu, walaupun kita nginepnya di tengah kota, tapi kualitas udaranya tuh masih sangat-sangat bagus, apalagi untuk bayi. Ini suasana di area poolnya. Sebenarnya ada di bagian sini aja sih, yang sepertinya tumbuhannya perlu dirapihkan lagi. Tapi masih oke, atau mungkin memang modelnya rimbun seperti itu, aku nggak tahu sih. Kita suka sih konsep poolnya dibikin kayak pantai gini. Jadi walaupun di tengah kota, tetap berasa gitu liburannya. Dan untungnya pas kita ke pool ini kondisinya sepi banget. Aku nggak tahu apakah karena aku yang kesiangan atau mungkin emang tipikal yang lainnya itu nggak akan ke kolam renang kalau misalkan ke hotel. Ini view dari kolam renang bagian kanan cantik banget karena langsung ke gedung-gedung dan langit yang biru itu. Anak dan suamiku benar-benar nggak akan keluar kolam renang kalau nggak ditarik. Sebelum kita check out, kita sempetin dulu main ke cloud terasnya. Semalam sebenarnya kita udah datang ke garden terrace tapi lupa direkam. Dan di cloud terrace ini kita bisa ngelihat view kota Singapura dari atas. Cantik sekali ya. Segitu dulu review tentang Pan Pacific Orchard. Sampai ketemu di liburan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.